Kita akan meningkat pada kata sambutan yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Desa Setia Mekar Al-Mukarram Bapak Haji Suryadi SH. Kepada yang terhormat Bapak Haji Suryadi SH, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua MWCNU Kecamatan Tambun Selatan, yang dalam hal ini beliau selaku pemangku hajat acara Harlah 1 Abad NU. Juga yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Bapak Kiai Ato dan seluruh jajaran pengurusnya. Tak lupa yang saya hormati dan banggakan, hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini yang berbahagia ini, yaitu Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Barat beserta jajaran dan pengurusnya. Juga yang saya hormati pengurus PRNU Setambun Selatan, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Yang saya hormati Ketua DNI dari tingkat Kabupaten Bekasi, Kecamatan, dan para ranting beserta pengurus dan jajarannya yang juga saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Tak lupa yang saya banggakan hari ini hadir di hadapan kita, yaitu Bapak Haji Marjuki. Selamat datang Pak Haji Marjuki ke Desa Siemekar. Ketika beliau hadir adalah dalam rangka peresmian lapangan Stadion Mini Siemekar bersama dengan Wakil Menteri. Pada saat itu saya ucapkan terima kasih dan bangga kami, Pak. Juga yang saya hormati Ketua Muslimat dari Kabupaten Bekasi, Kecamatan, bahkan ranting Muslimat ranting Desa Siemekar yang hari ini hadir. Juga yang saya hormati para guru, para ustadz, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Tak lupa yang saya hormati Ketua
PCNU Kota Bekasi yang dalam hal ini juga hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati para ketua RW, ketua RT, ketua Majelis Taklim, dan seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini. Banser Ansor juga yang saya hormati. Tak lupa yang saya hormati seluruhnya jamaah yang hadir pagi hari ini. Yang saya hormati hampir lupa Pak Kiai, Pak Dede Ismail, yang saya banggakan, yang saya cintai, yaitu Ibu Hajah Nunung selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Semekar, yang alhamdulillah beliau telah bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Ini dan juga Ketua MUI dari kecamatan. Ya, seluruh para ustaz, hari ini saya bangga komitmen saya masyarakat. Sebagai kepala desa, komitmen saya harus umaroh, harus dekat kepada ulama. Ini komitmen saya sebagai kepala desa. Ketika saya dekat, ketika saya bersama-sama, hati saya tenang. Pak Kiai Dede Ismail selalu mengayomi warga kami, mengajari warga kami, sehingga majelis taklim yang ada di desa kami betul-betul makmur, berkah semuanya. Hari ini terbiasa ketika di desa Semekar ada acara selalu dikasih hujan dan sebagainya, tetapi perjalanannya acara ini lancar Pak Kiai. Tentu ini adalah berkat daripada izin, ridho Allah, doa daripada seluruh umat yang ada di desa Semekar dan seluruh yang ada di Kabupaten Bekasi tentunya. Satu abad NU. Ketika kita membaca ranting desa Semekar, lahir baru 1 tahun Pak Kiai, tapi begitu amat diberi kepercayaan oleh PCNU, MWCNU, bahwa 1 abad Nahdlatul Ulama diperingati, dirayakan, dilaksanakan di desa kami. Saya merupakan kebahagiaan saya Pak Kiai. Saya sebagai kepala desa, sebagai pelayan masyarakat, tentu permohonan siapapun terlepas daripada seluruh warga masyarakat, apalagi yang minta adalah ulama, pasti siang dan malam pun saya sebagai kepala desa komitmen melayani dan harus siap untuk melayani daripada ulama-ulama yang ada. Ini berkat kecintaan kami dan warga kami semuanya. Ketika dekat kepada ulama, berkah. Berkah Ibu. Karena itulah kita muliakan guru-guru kita. Ustadz-ustadz kita muliakan ketika dia memohon acara. Jangankan yang kecil, yang besar pun saya sebagai kepala desa selalu siap Pak Kiai Dede. Mudah-mudahan desa kami selalu mendapatkan keberkahan, warganya selalu rukun dan damai tentunya. Ini cita-cita dalam proses kehidupan kita sehari-hari adalah rukun dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat waktu yang dibagi, jadi prolo dan sebagainya, pada intinya harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini adalah sejarah dan momentum bagi warga masyarakat desa Semekar. Semoga dengan momentum harlah 1 abad Nahdlatul Ulama ini menjadikan salah satu kebangkitan peradaban yang ada di desa Semekar. Terima kasih banyak kepada MWCNU,
pengurus ranting yang mempercayai harlah Nahdlatul Ulama dalam satu ini adalah di Desa Simekar, merupakan kebahagiaan kami sebagai warga masyarakat, dan tentu saya sebagai kepala desa komitmen untuk memakmurkan majelis-majelis wabil khusus adalah dari MWC NU Tambun Selatan. Ini juga selamat datang ini Pak Kiai Puron yang telah hadir. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran para tamu undangan yang hadir di desa kami. Selalu siap, setia mekar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ridha Allah, semuanya kita dijadikan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu barangkali sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan atur nuhun terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Suryadi SH selaku Kepala Desa Setia Mekar yang telah menyampaikan kata sambutannya pada kesempatan acara hari ini. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pengurus besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarramun Kiai Dr. Andos Kiai Haji Masyhuri Malik, yang mudah-mudahan kita doakan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami sampaikan kepada khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak nggak boleh ya untuk oleh ibu-ibunya, para istri di rumah. Di samping sebelah kanan kantor desa ini ada stand bazar, kurang lebih 20 stand, dan di belakang kita ada Wardah. Silakan, mungkin ibu-ibu akan mempercantik diri ke Wardah. Mungkin ada diskon Bu ya. Tapi belanjanya nanti Bu, jangan sekarang. Setelah kita pulang, karena ada door prize nih Pak. Door prize dari panitia MWC NU Tambun Selatan. Mungkin bapak-bapak ada yang dapat bedak atau listrik buat para istrinya. Buat ibu-ibu mungkin dapat kopi ya buat bapak. Itu Bu ya. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pimpinan Cabang NU Kabupaten Bekasi Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Atok Romli Mustafa MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para ulama, ibu nyai, wabil khusus Al-Mukarram wal Mukarram, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang juga Mustasyar PCNU Kabupaten Bekasi Romo Kiai Masyhuri Malik Mata'ullah Hayatihi, Al-Mukarram wal Mukarram, Ketua PWNU Jawa Barat Romo Kiai Juhadi Muhammad Mata'ullah Hayatihi, Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua PCNU Kota Bekasi, jauh-jauh dari kota ke desa, Romo Kiai Madinah, mudah-mudahan sehat selalu Kiai. Al-Mukarram Ketua MBCNU Tambun Selatan beserta jajaran pengurus Suriah, Tanfidiyah dan juga Mustasyar. Yang kami hormati, kami muliakan Kepala Desa Setia Mekar yang sudah luar biasa menyiapkan tempatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semua urusannya. Amin. Yang kami hormati bapak-bapak, para asatidz, ustadzat, dan
bagi semua pengurus Banom NU yang ada di MBC, semua pengurus ranting NU se-Tabun Selatan, teman-teman Banser Paganusa, dan yang kami cintai, kami banggakan, ibu-ibu muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, tentu saya selalu mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur ini harus selalu terulang-ulang, Pak, Bu. Kita harus sebanyak mungkin hidup ini dibarengi dengan syukur. Pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah, terus bersyukur kita ini. Apalagi pada hari ini kita hadir di sebuah tempat yang sangat mulia ini, tempat yang di dalamnya ada tasyakur, syukuran 1 abad Nahdlatul Ulama. Insya Allah aku yakin ibu-ibu yang dari pagi jam 6 sudah datang ke sini, niat tasyakuran, pulang hutangnya lunas. Itu bener, Bu. Yang ketawa ini kok kayak utang ini. Pasti utangnya banyak. Kenapa? La azidannakum, kata Allah dalam Al-Quran. Betul-betul saya tambah. Bukan tambah utang, Bu, ya. Tambah rezekinya. Jadi jenengan Bapak Ibu datang ke sini, tasyakur 1 abad NU, senang dengan NU, mahabbah kepada NU, mahabbah kepada ulama, dengan mensyukuri 1 abad NU ini, jenengan termasuk orang-orang abdan syakuro, orang-orang yang banyak syukurnya. Insya Allah banyak rezekinya, hilang hutangnya, hutang lagi. Betul nggak, Bu? Ya. Jadi kita bersyukur kita hadir di sini. Mudah-mudahan hadir kita bagian dari tahadus binikmah, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, salawat salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Para ulama, para kiai, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, pada pagi hari ini kita niatkan kita ini selain akan mendengar ceramah-ceramah majelis ilmu di tempat ini, kita juga mensyukuri lahirnya NU yang ke 100 tahun. Jarang-jarang, Bu, ormas usianya 100 tahun, Bu. Betul nggak? Ormas kadang-kadang kemarin dibubarkan, ada nggak? Ada nggak dibubarkan kemarin? Nah, tetapi NU, ormas yang didirikan oleh ulama, oleh para wali yang sudah mencapai 100 tahun, tetap eksis, tetap berkhidmah, tetap memberikan manfaat. Lahirnya NU ini juga tidak sembarangan. Lahirnya NU itu ditirakati. Jenengan punya anak aja belum mesti nirakati, apalagi bapaknya. Ya. NU dilahirnya ditirakati para ulama. Makanya ada yang mengatakan jauh macam-macam karo NU itu malati. 100 tahun, Bu. NU ada di Indonesia ini semua penuh dengan kebaikan. Sebelum ada NU ada Nahdlatul Tujar, kemudian ada resolusi jihad merebut kemerdekaan. Setelah merdeka, NU berkontribusi mengisi kemerdekaan. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, NU dan tokoh-tokoh NU telah berperan penting di negara ini. Mana ada organisasi Jam'iyah atau ormas yang pernah jadi presiden? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Nggak ada.
Islam yang pernah menjadi bersejarah ormasnya Nahdlatul Ulama. Yang pernah jadi wapres siapa? NU. NU betul-betul membawa kemanfaatan, kontribusinya jelas. Saya sering nyindir, mohon maaf ini, Pak Lurah ini, Pak Kades. Pak Kades camat bukan ya? PNS bukan ya? Bukan ya? Pak camat nggak ada ya? Oh iya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh saya coba, ketika NU berkuasa zaman Gus Dur tahun 1999 sampai tahun 2001, dalam sejarah bangsa dan pemerintahan Indonesia, satu-satunya presiden sejarah Indonesia yang menaikkan gaji PNS 270% siapa? Gus Dur. Nyata ini tuh. Makanya kalau sekarang ada PNS, mohon maaf saya bilang nih, kok gaya-gayaan sama NU nggak seneng, suruh buka sejarahnya. Jenengan dapat gaji banyak barokahnya NU. Saya tuh paling nggak seneng ketika ada denger ada PNS digaji negara, sama NU nggak seneng. Boleh Anda nggak suka dengan orang NU, boleh Anda nggak suka dengan amalia NU, silahkan, tapi nggak usah memprovokasi, nggak usah ngelek-ngelek, nggak usah menjatuhkan. Bagaimanapun NU dengan tokoh-tokohnya telah memberikan kontribusi terbesar pada bangsa ini. Ini clear Bu. Mana ada Bu NU protes demo? Ini. Ada nggak demo NU nih? Saya tanya nih. Ada nggak NU ke Monas demo itu? Ada nggak? Nah, nanti kalau ada salah Pak Ketua PUI nanti stabilo merah. Nggak ada. NU nggak akan demo, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah. Dapat APBD alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah. Karena kita bukan mental pengemis, mentalnya ulama yang mengayomi. Jadi kalau ada orang berpandang NU suka njaluk, saya garis bawain jaluk Bu. Tahu jaluk? Kan suka ada yang kiai, mohon maaf saya jelaskan nih. Orang ada yang tak suka uang, NU mah suka minta-minta. Apa itu? Ingatkan mereka yang suka begitu Bapak Ibu sekalian. Itu tidak minta-minta Bu, itu ngajak-ngajak, bahasa diganti. Ya, NU itu ngajak Bu. Kalau dianggap wah NU ini bikin sumbangan, bikin seragam sumbangan lagi, bikin kerudung sumbangan lagi, itu gak nyumbang, gak minta Bu, ngajak apa? Ngajak seneng Nahdlatul Ulama, ngajak seneng kepada kiai, ngajak seneng kepada ulama. Jenengan diajak Bu. Anta ma'aman ahbabta kata Rasulullah. Jenengan itu akan berada dengan orang yang jenengan cintai. Kalau yang dicintai ulama, ya jenengan nanti golongannya di surga bersama ulama. Makanya kalau ada orang NU, mohon maaf, tapi saya yakin menurut sini ya, orang sini pasti nggak begitu lah, yang sono-sono itu. Ya, kalau ada orang NU dimintain sumbangan, gerundel, nersulom, malah ngomongin, wah ini bahaya ini. Tolong NU-nya dipertegas lagi, tidak berdiri NU itu. Kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa Bu, tapi jangan ngatain. Nggak suka dengan kiai NU nggak apa-apa Bu, tapi jangan ngomongin, ditendang di dalam hati saja. Ini penting dalam peringatan satu apa saya sampaikan. Karena banyak di antara kita, banyak masyarakat kita menganggap NU ini tidak penting. Maka saya bersyukur ada Pak Lurah, Pak Kepala Desa yang luar biasa mendukung NU. 1 tahun ini Pak Lurah ya, Pak Kades, sudah berapa ribu orang ini. Kalau Pak Lurah ini periodenya 30 tahun ya 30 kali 1000, 30.000 Pak. Ya kalau di Bekasi lurahnya kayak beliau nih Bu, ya, bupatinya mesti NU Bu. Kalau bupati NU mesti mikir NU Bu. Makanya jenengan milih bupati itu yang harus jelas NU-nya. Kalau eto-eto NU ya harus dihapusin. Jadi ini penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi NU itu jamiahnya ulama, tidak pernah ngadu ngemis, tidak ada, ngajak itu Bu. Itu ngajak. Kalau ada rumah jenengan pengurus Ansor, Bu, Ansor mau ada kegiatan, bisa nggak bantu nasi bungkus? Jenengan bilang bisa, bagian dari mahabbahnya kepada para ulama. Kasih yang terbaik Bu. Anggap aja jenengan itu mensyukuri kedatangannya Khattatus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga yang jenengan keluarkan, yang jenengan berikan itu yang terbaik. Dimintain nasi bungkus, nasi uduk, pakai tempe jengkol, terbaik Bu. Itu namanya mahabbah kepada ulama. Jadi banyak yang ngomong saya. Ya 100 tahun 10 menit repot ini ya. Jadi saya kira ada Pak Ketua PB mohon izin. Jadi intinya bagus sekalian, NU ini betul-betul rumah bersama kita. Jenengan bahagia insya Allah Bu. Saya juga bahagia. Menjadi NU itu harus bahagia. Mudah-mudahan kita semua para nahdiyin nahdiyat ber-NU ini karena Allah lillahi ta'ala, maka kita NU karena Allah. 100 tahun kita ber-NU atau NU ini hadir 100 tahun di bangsa ini, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, gak usah tergoda ke yang lain Pak. Yang lain belum pasti Pak, yang lain itu ormas-ormas baru belum pasti sampai 100 tahun. NU sudah lewat 100 tahun, ormas lain belum tentu bisa jadi presiden, NU sudah pernah jadi presiden ya. Jadi jelas Bu, jangan ragu lagi, ajak semua orang, Pak Lurah, diwajibkan semua RT ikut NU Pak Lurah. Pak Lurah ya, setuju? Harus, karena insya Allah kita ini berkah Pak ya. Jadi saya kira itu pesan saya menggunakan diri, saya ini ketua NU baru Bu ya, baru sebulan, masih sok ngomongnya membara gitu ya. Karena di depan ketua PW kan baru dilantik PW, harus kita padahal gak ganda begini ya. Jadi saya ini ketua NU, nah, saya tinggal di situ Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal saya, kalau nggak kenal nggak apa-apa, saya kenalan diri aja lah, kita nggak dikenal ya. Kalau gini jadi dikenal Bu ya. Saya di situ Bu, saya kebetulan mengasuh pondok pesantren dulu dari saya itu nggak pernah ya. Ustaz Ismail pidato begini jarang-jarang saya. Jadi karena jadi ketua NU ya wajib hukumnya. Mudah-mudahan nggak salah saya ngomong ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian para hadir yang juga saya hormati, kelewatan ini Masya Allah Pak Ketua DPD Golkar Pak Haji Marzuki. Ya kelewatan yang itu aduh, saya dosa ini. Nanti kalau kelewatan disebut proposalnya Pak Ismail gagal nanti. Sudah saya sebut proposal saya di ACC Pak Ketua DPD. Ini saya sampaikan sudah disebut namanya Ketua DPD Golkar Bu. Kalau tadi Pak Lurah P3 ini Golkar, ya, semuanya partai baik Pak ya. Semua partai baik Ibu silakan pilih, jangan pilih saya akan dipilih. Jadi ini Pak DPD Golkar khusus datang ke desa sini, bagian dari warga NU Bu. Beliau itu mantan ketua NU 2 periode ya Kiai, mantan ketua NU 2 periode, ketua PJ Bupati dan ketua Golkar ya, modelnya insya Allah wajahnya ya sangat NU banget, mau 2 periode. Kalau jadi bupati ya udah pernah jadi, baru sebentar ya nggak dengar belum. Udah presiden bupati tapi pengalaman, kalau jadi lagi udah nggak bingung, nggak ada yang amini. Tergantung aminnya proposal ini Pak sekalian. Aminnya lembek nih, proposalnya tipis. Baik Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat, kurang berkenan. Saya mengundang ibu-ibu nih. Ibu-ibu saya undang tanggal 31 hari Selasa jam 1 siang kita ada puncak Harlah Nahdlatul Ulama yang ke 100 di mana? Di Al-Baqiyatus Sholihat di Barusak. Siapa hadir nggak Bu? Insya Allah ini nggak diyakinkan. Ya siapa hadir angkat tangan tak hitung nih. Oh nggak ada berani kayak Mas Suri. Wah nggak berani angkat tangan terus.
mati kok. Wah, ini. Apa kurang yakin kan saya sebagai ketua NU ini ya? Kok sampai jenengan nggak mau angkat tangan? Siapa yang mau hadir hari Selasa angkat tangan? Cuma 20 ya, nggak meyakinkan ini. Harus Pak Juwadi yang memaksa datang ini. Satu lagi, siapa yang siap hadir tanggal 31? 35 naik 5. Siapa bolas? Tidak apa-apa bagus sekalian, tapi satu bahagia di sini merayakan, di sana merayakan, di sini tasyakuran, di sana tasyakuran. Semua bersyukur, semua bahagia, semua istiqomah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nanti kalau bapak ibu yang nggak bahagia, lapor ke Ustaz Ismail ketua MBC. Ya, begitu kalau umut lapor ke beliau. Nanti insya Allah akan bahagia. Saya kira itu sudah terlalu lama saya bicara. Mohon maaf para kiai, para ulama, para satid. Mudah-mudahan bisa sampaikan manfaat. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kami haturkan terima kasih banyak kepada Abu Karam Kiai Haji Atta Ramli Mustafa, Ketua PCNU Kabupaten Bekasi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ketua Basnas Kabupaten Bekasi, Bapak Kiai Haji Samsul Bahri SE MSI. Hadirin yang berbahagia, kita akan melihat pada acara berikutnya, yaitu pemberian santunan secara simbolis yang dalam hal ini akan langsung dipandu oleh sesi acara Harlah NU 1 Abad. Kepada Mukarram Kiai Haji Ismail Mutadi kami persilakan. Ustaz Faikin, mohon maaf kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk simbol santunan kami meminta kepada Ibu Siti Husna sebagai simbolis Bu ya. Ini mempersingkat waktu, jadi saya membutuhkan segalanya untuk cepat dipanggil naik ke atas panggung. Ibu Siti Husna, Ibu Juharia atau Ibu Non, Ibu Tuti, Ibu Noni, Ibu Ayat, Ibu Teddy. Silakan Bu Nampok, mempersingkat waktu. Silakan Ibu Saskia. Saya minta untuk perwakilan penyerahan oleh Bapak Kiai Haji Ismail dari Ketua Tanfiziah MSNU kepada Bapak Kiai Haji Ismail, mohon untuk memberikan simbolis santunan. Ya, silakan. Ketua panitia mohon dan Bapak dan saya panggil untuk anak yatimnya Saudara Bagas dan Saudara Arif. Habibillah. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad Ishaq selaku Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para sepuh, para masyarakat, terkhusus Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Masyhuri Malik, pengurus PBNU. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Yang saya hormati Roy Suriah PCNU Kabupaten Bekasi, Abu yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, Bapak Kiai Haji atau Romli, beserta seluruh jajaran pengurus cabang NU Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati hadir Ketua PCNU Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji Madinah. Hadir juga Ketua PCNU Kabupaten Karawang masa hikmah 2012-2017, Bapak Kiai Haji Marjuki, sekaligus beliau pernah jadi PLT Bupati Kabupaten Bekasi, dan hari ini jabatan beliau sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan hidup beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati hadir Ketua Basnas dan Ketua MUI. Yang saya hormati Ketua MWCNU Kecamatan Tambun Selatan, Bapak Kiai Haji Dede Ismail, beserta seluruh jajarannya. Dan yang saya hormati Robi Suriah MWCNU Kecamatan Tambun Selatan serta seluruh jajaran. Yang saya hormati adalah khusus Bapak Kubu Desa Mekar, Setia Mekar, Bapak Haji Suryadi, yang sangat luar biasa memberikan dukungan kepada MWCNU, tentu juga pada seluruh pada pengurus ranting NU Desa Setia Mekar. Yang saya hormati juga Ketua Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu IPPNU, Pagar Nusa, Banser, yang selalu setia mengawal para ulama dan para kiai. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat nahdien nahdiyat yang saya banggakan, mohon maaf barangkali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini saya selaku Ketua PWNU Jawa Barat bisa menghadiri acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan oleh MWCNU Kecamatan Tambun Selatan. Menurut saya ini sangat luar biasa, karena dari PBNU, PWNU, PCNU-nya saja ada 3, Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi. Ini sangat luar biasa, peringatan 1 abad NU di Kecamatan Tambun Selatan. Mudah-mudahan tidak hanya seremonial yang hebat, tapi yang paling penting adalah bagaimana MWCNU Kecamatan Tambun Selatan mampu melaksanakan program-program yang menjadi amanah daripada konferensi MWCNU Kecamatan Tambun Selatan. Sehingga apa yang diharapkan oleh PCNU, oleh PWN, oleh PBNU, juga yang diharapkan oleh ranting-ranting NU dan warga Nahdlatul Ulama betul-betul bisa dirasakan oleh khususnya warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Tambun Selatan dan umumnya oleh warga yang ada di Kecamatan Tambun Selatan. Karena sesungguhnya keberadaan Nahdlatul Ulama adalah untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat, baik di bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang sosial, dan bidang-bidang yang lainnya. Sehingga keberadaan Nahdlatul Ulama, ya, khususnya di Kecamatan Tambun Selatan dan umumnya
di negara Kesatuan Republik Indonesia betul-betul NU ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda junjungan besar kita kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya selaku Ketua PWNU Jawa Barat tentu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat kepada MECNU Kecamatan Tambun Selatan yang hari ini melaksanakan kegiatan peringatan 1 abad. 1 abad itu berarti 100 tahun. Jadi NU umurnya sudah 100 tahun. Ini Bapak dan Ibu sekalian tentu kebahagiaan bagi kita yang bisa menjumpai, mendapati Nahdlatul Ulama pada usianya ke 100 tahun. Sebab kita semua ini mungkin umurnya sampai nggak kira-kira 100 tahun? Ya. Sampai nggak 100 tahun umurnya? Belum tentu, ya, belum tentu. Kalaupun sampai, kira-kira masih enak nggak umur 100 tahun? Ya, kira-kira masih enak nggak kalau umur 100 tahun? Bisa-bisa kalau kita sudah umur 100 tahun bisa merepotkan anak cucu, ya. Bisa merepotkan anak cucu. Kita ini berharap semuanya umur kita yang penting barokah, ya. Yang penting barokah. Hidup, umur itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting selama kita hidup bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jangan sampai kita hidup di dunia ini banyaknya merepotkan orang lain, apalagi memusuhi orang lain, mencaci maki orang lain. Kenapa Nahdlatul Ulama umurnya sampai 100 tahun? Kenapa? Bisa sampai panjang 100 tahun dan bahkan insya Allah setelah 7 Februari nanti memasuki abad yang kedua. Tentu Nahdlatul Ulama pada masa memasuki abad yang kedua harus memberikan manfaat yang lebih banyak. Tidak hanya kepada Indonesia tapi juga kepada dunia, ya, kepada dunia. Karena kita tahu, kira-kira Bapak Ibu hafal nggak logo yang ada di Nahdlatul Ulama? Ngerti nggak maknanya? Hah? Oh, nggak apa-apa, ini kita jelaskan dulu. Biar nanti diulang pada ada kuis gitu ya, ada kuis. Ya, Nahdlatul Ulama itu logonya adalah dunia, ya, dunia. Artinya maknanya bahwa didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah untuk dunia. Jadi sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita manusia itu berada di bumi, ya. Waktu hidup di atas bumi, waktu mati tentu di dalam bumi. Kata Allah menjelaskan dalam ayatnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini biasa dibaca pada waktu talqin, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ini berasal dari bumi, dari tanah. Kemudian hidup di bumi, kemudian kembali lagi ke dalam bumi. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah bola dunia itu ada pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama
didirikan di Indonesia, ya, didirikan di Indonesia. Tahunnya tahun berapa? Tahun 1926. Nah, ini kalau Masehi. Kalau Hijriahnya adalah tahun 1244, tepatnya tanggal 16 Rajab, ya, tanggal 16 Rajab. Kemudian di tengah itu ada bintang 9, ya, di bawah Nahdlatul Ulama 5 bintang, di bawahnya 4 bintang. Yang satu yang besar ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 di samping kanan, 2 samping kiri, ini menunjukkan ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Artinya khulafaur rasyidin. Nah, kemudian di bawah bola dunia ada 4 bintang. Nah, ada 4 bintang. Ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu 4 madhab. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Hanafi, ya. Kalau dikumpulkan bintang 9 itu adalah menunjukkan wali songo, ya, wali songo, wali yang telah mengajarkan, menyebarkan agama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Itu lambang-lambang yang perlu kita ketahui dan kita mengerti. Kemudian yang mengitari bola dunia itu ada tambang, ya, ada tambang. Tambang itu ada ikatan-ikatannya, jumlahnya ada 99. 99 ini menunjukkan Asmaul Husna. Apal enggak Asmaul Husna? Hafal enggak? Biasanya ibu-ibu yang suka menghafalkan. Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul takabir, sampai seterusnya. Insyaallah hafal, tapi nanti habis waktunya, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu cukup itu saja disampaikan soal logo Nahdlatul Ulama. Sebenarnya masih ada beberapa yang perlu dijelaskan, tapi karena waktunya, pada 1 abad Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini melaksanakan beberapa kegiatan yang sangat luar biasa, ya. Melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang puncaknya adalah tanggal 7 Februari, ya. Tanggal 7 Februari dilaksanakan di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur, yaitu di Sidoarjo. Gak tahu ini dari Kabupaten Bekasi mau berangkat nggak ini? Sebenarnya saya berharapnya sih puncak kegiatan 1 abad ini di Jakarta, supaya kita yang di Jawa Barat ini lebih dekat, ya, lebih dekat. Tapi memang keputusan PBNU, kegiatan 1 abad dilaksanakan di Sidoarjo, di Jawa Timur. Kemarin instruksi PBNU, sebaiknya warga NU melaksanakan kegiatan peringatan 1 abad ini di masing-masing wilayahnya, ya, di masing-masing wilayahnya. Tapi itu juga tidak melarang yang mau hadir di Sidoarjo, monggo. Kalau memang mau hadir di Sidoarjo, monggo, tapi itu tidak disarankan, ya. Kenapa? Karena ini saking antusiasnya warga Nahdlatul Ulama yang di Indonesia. Kemarin kata pengurus besar, kata ketua umum, bahwa masyarakat Jawa Timurnya saja yang mau datang di lapangan Sidoarjo itu 1,6 juta orang, ya. 1,6 juta orang. Itu baru dari Jawa Timurnya saja, belum lagi dari Jawa Tengah. Jawa Tengah 300.000,
kemudian DIY ya Yogyakarta. Berarti Jawa Baratnya tidak kebagian, tidak kebagian. Kebagiannya kalau hadir mungkin berapa kilo nanti ya, berapa kilo ke tempat pusat peringatan 1 abad. Ini sangat luar biasa. Kemudian salah satu kegiatan PBNU menjelang 1 abad adalah mengundang tokoh-tokoh agama dunia. Jadi bukan tokoh-tokoh Islam, tapi tokoh-tokoh agama di dunia. Semua agama yang ada di dunia ini diundang oleh PBNU yang kegiatannya yaitu di Bali. Ya, di Bali. Semua mempresentasikan, semua menyampaikan apa sih sebenarnya agama-agama lain ini, apakah pernah mengajarkan kekerasan. Ternyata semua agama-agama di dunia itu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan semuanya satu pun tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Semua mengajarkan kedamaian. Ini sesama agama atau beda agama, apalagi kita sesama agama. Kalau hanya beda ya, beda soal ideologi, itu hal yang biasa, tapi jangan sampai menjadi perpecahan. Itu mah karena kita sebagai orang NU, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa melaksanakan ziarah ya, melaksanakan ziarah, dianggapnya ziarah itu apa katanya? Bid'ah. Ziarah kubur dianggapnya musyrik. Padahal yang namanya ziarah itu kita apakah nyembah kepada ahli kubur? Nyembah kepada para wali yang ada di kubur? Tidak. Kita ziarah itu hanya melaksanakan doa dan tabarukan tentunya ya. Hanya melaksanakan doa. Jadi apa yang menjadikan musyrik? Saya pernah menyampaikan bahwa di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Jadi salah satu kriteria kita ingin menjadi orang yang bahagia supaya tuflihun, la'allakum tuflihun, tentu kita juga diajari untuk wabtahu ilaihil wasilah. Kita mencari wasilah, mencari perantara. Alhamdulillah, saya juga berkat jadi ketua PWNU dan perantaraan jadi PWNU, saya bisa bersilaturahim dengan masyarakat Kabupaten Bekasi. Tentu kalau saya tidak jadi ketua PWNU, tidak bisa bersilaturahim dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi wasilah itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wasilah itu salah satu adalah mencintai para nabi, mencintai para wali, mencintai para ulama, mencintai perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan di dalam satu kitab dijelaskan bahwa termasuk kerugian besar ya, kerugian yang besar, kerugian yang nyata bagi orang yang mengkafirkan terhadap orang muslim yang melaksanakan kegiatan ziarah kepada para wali-wali Allah, para orang-orang soleh ya, para orang-orang soleh. Kerugian besar ya, kerugian yang nyata bagi orang yang mengkafirkan, memusyrikkan orang yang melaksanakan ziarah kepada para wali Allah, para orang-orang soleh, para ulama. Jadi kita tetap melaksanakan ziarah, karena ziarah ini termasuk ya, termasuk perintah ya, termasuk perintah, termasuk syariat ya, termasuk syariat, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap tahun melaksanakan ziarah kepada seluruh orang-orang yang mati syahid
syuhada'i Uhud, ya, kepada syuhada Uhud. Kemudian setiap minggu Kanjeng Nabi Muhammad juga selalu melaksanakan ziarah kubur kepada Ahlul Baqi', ya, kepada Ahlul Baqi'. Jadi karena di Uhud ini jauh, dulu belum ada kendaraan, adanya onta, maka cukup 1 tahun sekali. Oleh karena itu, kalau ada orang yang masih mengatakan bahwa ziarah kubur itu musyrik, silahkan saja mereka. Kalau kita sebagai warga NU tetap melaksanakan ziarah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini dengan keberkahan dari para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama semakin dikecam, semakin dicaci maki, tapi pengikutnya semakin banyak. Hari ini menurut PBNU, warga NU yang ada di Indonesia jumlahnya adalah 59,2%. Jadi 150 juta populasi muslim di Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kita jangan takut, kita ini adalah kelompok besar, ya, kelompok yang sangat besar. Jangan takut, yang mereka disadarkan, ya. Negara Saudi Arab sendiri yang dulunya mengajarkan ajaran Wahabi sekarang dihilangkan Wahabi itu, ya, tidak diperbolehkan sekarang mengikuti ajaran Wahabi di Saudi Arabia yang merupakan lahirnya ajaran Wahabi. Apalagi kita di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan di Kabupaten Bekasi semuanya selalu kondusif, warga NU semakin berkembang, PCNU, MPCNU bisa melaksanakan programnya sehingga bisa memberikan manfaat kepada khususnya warga Nahdlatul Ulama dan umumnya kepada warga negara yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terutama adalah saya merasa bangga dan senang bisa bersilaturahim dengan masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya dengan masyarakat Kecamatan Tambun Selatan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mohon izin memberikan kuis buat ibu-ibu dulu Pak Kiai. Ya supaya ibu nggak buru-buru pulang. Ibu-ibu alhamdulillah door prize-nya banyak. Ya kalau ibu tidak pulang semakin banyak door prize-nya. Amin. Silakan Pak Kiai. Ya, ini ada door prize dari panitia yang mampu menjawab, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan hadiahnya. Pertanyaan saya gampang sekali karena ini tingkat PAC berarti ya. Iya, muslimatnya kan PAC berarti. Karena suruh ibu-ibu dulu. Saya akan menanyakan pertanyaan yang gampang sekali. Siapakah ketua muslimat NU pusat sekarang? Siapa? Ayo Bu, angkat tangan. Yang mana? Baju biru, jilbab biru. Berdiri Bu ke depan. Berdiri Bu ke depan. Berdiri aja. Ke depan Bu, ke depan biar langsung. Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Yang lengkap. Ibu Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul ya. Jadi Ibu Muslimat, Ketua Muslimat, Ketua Pimpinan Pusat Muslimat, yaitu namanya Ibu Hovifah Indar Parawansa. Sekarang menjadi Gubernur Jawa Timur. Hebat juga ibu-ibu tuh. Kira-kira di Bekasi ada yang menjadi bupati. Ya, enggak. Matur nuwun Pak Kiai. Terima kasih atas sambutan dari Ketua PWNU Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, kita menikah pada acara berikutnya itu kita dengarkan kembali kata sambutan yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Kiai Haji Maruf Uki. Kepada beliau kami persilakan.
Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang kompak ya. Mentang-mentang yang memberi salam bukan kiai. Jadi saya minta sekali lagi, dan saya berdoa siapa yang menjawab salam mudah-mudahan diperbanyak rezekinya, dan yang tidak menjawab salam mudah-mudahan ya juga bisa menjawab salam biar banyak rezekinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, senior kita, pengurus PB Bapak Kiai Haji Masfuri Malik, yang saya hormati Ketua PCNO Kabupaten Bekasi Bapak Kiai Haji Auto, yang saya hormati pengurus MWC Tambun Selatan beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa, hadirin wal hadirat yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim dari kami. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan dari pagi sampai siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri peringatan menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan apa yang pernah kita hadiri pada kesempatan siang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta dicatat sebagai amal ibadah yang dapat menghantarkan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami banggakan, sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap panitia penyelenggara yang telah siap mengadakan acara semegah ini. Walaupun ini hanya setingkat ranting, tapi ini sepertinya sudah mengawali dari tingkat PCNO Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan buat ranting loh. Saya berharap nanti peringatan menyongsong 1 abad NU yang akan diadakan oleh PCNO tingkat kabupaten mudah-mudahan lebih meriah lagi. Ini ada Kiai Ato. Kalau kita ditanya apa sih NU telah berbuat apa sepanjang sejarah hampir 1 abad ini, saya kira banyak. Kalau kita kupas mungkin 2 hari 2 malam masih belum selesai. Tetapi perlu kita sadari bahwa NU telah mengantarkan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara berdaulat dan menjadi negara yang merdeka. Ini semua terlepas diakui atau tidak diakui, yang jelas NU sangat berperan untuk bagaimana Indonesia bisa merdeka. Saya bangga menjadi orang NU.
Karena orang NU di dalam mengisi kemerdekaan ini selalu menjaga kondusivitas. Tadi sudah disampaikan tidak ada orang NU yang demo, tidak ada sepanjang sejarah. Oleh karenanya saya bangga sekali orang NU dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan selalu memegang prinsip-prinsip saling menghargai, toleransi yang tinggi, tetap mengacu pada prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basariyah. Ketiga prinsip inilah yang harus kita tetap pertahankan agar ke depan NU semakin maju dan NU semakin berkembang dan diminati oleh seluruh warga masyarakat. Saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai penguatan saja bahwa ini yang saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang NU Tulen. Oleh karenanya saya ingin memberikan kuis. Siapa yang bisa menjawab? Ini ada saya siapkan uang 500.000 rupiah. Pertanyaannya masih seputar ke NU-an. Pak Kiai, untuk ibu-ibu apa bapak-bapak? Pertanyaannya umum. Nanti ada, khusus bapak-bapak juga ada. Berarti 2 juta. Ya, ada 2 sesi ya. Yang sekarang yang pertama, saya ingin tanya dulu. Ya, Ibu pengen handphone 14 Pro Mega? Saya Ingin? juga mau, Pak. Ya, nanti kalau bisa menjawab pertanyaan saya dengan beberapa pertanyaan, insya Allah handphone saya ini saya kasih. Alhamdulillah. Bu, semangat Bu. Tapi untuk mengawali dulu, ini ada uang tunai 500.000 rupiah dan saya kasih ke orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ada 3 orang ingin panitia. Panitia, tolong dicek. Izin Kiai. Panitia tolong dicek siapa duluan yang acungkan tangan. Jangan acung tangan duluan. Gua nggak ada pertanyaan. Pak, kita dulu Pak. Ada pertanyaan ke tangan. Panitia. Ke depan, yang bisa menjawab di sini. Ini durasi ya Bu. Pak Kiai dari Ismail yang ini, yang melihat. Ya. Tenang Pak, entar dapat dia dapat. Jangan Pak Kiai, terima kasih. Satu, ya Bu, sini Bu. Ya jangan ada yang pulang dulu Bu ya. Jangan Pokoknya pulang, Bu. door prize masih banyak. Dari Nggak pulang, Pak Kiai, nggak pulang. dari ketua PC belum, tenang aja. Dari ketua PC belum. Iya, Ya. nggak apa-apa. Enggak. Ya, sini Bu. Pertanyaannya seputar Go. NU. Ya. Oke, ini kayak Mama Dede ya. Silakan Bapak. Curhat ya. Jangan susah-susah ya Pak ya. Mana? Sudah ada orang nggak? Ini saya kayaknya bisa nggak bisa tetap dapat. Ada ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bu. Sepertinya ketinggalan uangnya nih. Ada Pak, ada nomor rekening saya Pak. Nanti saya kirim Pak. Berarti 2 nih Pak Kiai, kanan kiri nih Pak. Waduh, deg-degan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hak milik saya ya. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Bapak-bapak pede Bu Pak, Pak Kiai. Ayo maju. Ayo maju Ibu. Ya, Ibu Lurah. Enggak, Bu Lurah enggak. Ya, silakan Ibu satu lagi atau Bapak dari bapak-bapak. Ayo Bu, nggak usah takut pertanyaannya. Belum ditanya udah deg-degan Bu. Tenang aja Satu Bu. lagi ini durasi ayo agak cepat Cepat Bu. Bu, satu lagi. Jangan sampai MC nih Bu yang naik. Lewat ceritanya di sini. Ya, siap. Ya, Ibu kan sering hadir di acara-acara peringatan Nahdlatul Ulama ya. Apalagi ini menyongsong 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama. Yang saya tanyakan,
Sebutkan nama dulu. Tadi kami dari Mekarsari 1920. Luar biasa, tepuk tangan. Iya, luar biasa. Kita simpan dulu ya, Ibu. Jawabannya sama katanya. Ya, yang Ibu. Wah, jadi karena jawabannya sama, walaupun hanya ikut saja, jadi yang menjawab tadi saya kasih 300.000 rupiah. Yang hanya ikut-ikutan saya kasih 200 ribuan. Alhamdulillah. Pengen dia. Ada satu pertanyaan lagi nih buat bapak-bapak. Bapak-bapak katanya Ya, saya minta 3 orang, Pak. Agak cepet, Pak. Jelasin dulu. banyak apa pakai ini kira bapak-bapak. Ayo, Kang Hendra, Kang Suhal, satu lagi sama dia. Ternyata yang duit bapak-bapak daripada ibu. Tengah Pak, tengah. Ya. Jangan bawa contekan Pak. Baik. Ada 3 orang ya. Tadi oleh Bapak Kepala Desa diharapkan ke depan itu mulai dari kepala desanya, camatnya sampai bupatinya adalah orang-orang dari NU. Yang saya tanyakan, ada nggak atau kemarin PLT Bupati yang berasal dari NU? Sebutkan namanya kalau ada. Ya Bapak sendiri, Bapak Marzuki. Paling jelas Pak, ibu-ibu pengen tahu siapa sih namanya? PJ Bupati tahun kemarin kalau penjabat yaitu Bapak Marzuki 7 bulan. Apa? Sama ya. Wah, ini nggak beres ini. Sebutkan dong namanya. Yang lengkap. Bapak Ahmad Marzuki, jabatan 7 bulan. Sama. Baik, karena ini hanya sekedar kebersamaan ya. Bentar. Ini tolong dibagi sendiri dah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena ini ada kesempatan yang baik ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang berasa warga Nahdlatul Ulama, ini kalau bisa coba deh untuk menjadi calon DPRD di Kabupaten Bekasi. Agar apa? Agar bisa mengawal apa yang menjadi program-program di desanya tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kiai Haji Marzuki. Baiklah, meningkat sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Bekasi yang akan disampaikan oleh Umi Sari Damayanti SE, ST, SH, dan MT. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina ummatan wahidah wa ta'akha bainahum tahta rayati syariah al-jalilah wa allafa baina qulubihim bi mahabbati khairil bariyah wassalatu wassalamu ala man jaa bil huda wal bayyinah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi al-ghuril kiramil bararah wa sahbihi al-muntakhabin al-khiyarah, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati guru kita bersama
afwan ibu, orang yai mendadak. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama Romo Yai Kiai Haji Masyhuri Malik, mata'anallah bituli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan Romo Yai Kiai Haji Masyhuri Malik senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, zahiran batinan, panjang barokah usia Yai, supaya bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di depan ini adalah guru-guru kita, jadi kita harus minta barokahnya dari beliau. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji, guru kami Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad SH sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PWNU Jabar atau yang mewakili. Yang kami hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji atau Romli Mustafa MSI sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bekasi, mata'anallah bituli hayatihi. Yang kami hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Khalidom SMH. Saya batuk kalau sebut guru saya tadi disebutkan. Yang kami hormati guru saya Bapak Kiai Haji Ahmad Khalidom SMH, guru saya, alhamdulillah pendamping hidup saya. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu. Yang kami hormati jajaran Mustasyar MWC NU Tambun Selatan. Yang kami hormati Kiai Haji Nisio Antoyo, Rois Syuriah MWC NU Tambun Selatan beserta jajarannya. Yang kami hormati Kiai Haji Dede Ismail MPD sebagai Ketua Tanfidiyah MWC NU Tambun Selatan beserta jajaran. Yang kami hormati para pengurus ranting NU se-Tambun Selatan. Yang kami hormati jajaran pemerintah, Bapak Camat Tambun Selatan, Kapolsek Tambun beserta jajarannya, dan Ramil Tambun beserta jajarannya, serta Bapak Ibu Kades Tambun Selatan, wabil khusus Bapak Haji Suryadi SA sebagai Sohibul Bait. Yang kami hormati ibu-ibu anu garelis, ada yang pakai kerudung putih, ada yang pakai kerudung hijau, ada yang pakai atribut muslimat NU, ada yang pakai atribut fatayat NU. Mana yang muslimat NU maju? Ibu-ibu yang fatayat NU. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bermuajah di tempat yang barokah ini karena semata-mata izinnya Allah taala. Allah yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mencintai dan mencintai Allah Ta'ala, mencintai dan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dan dicintai oleh sesama. Mudah-mudahan ikatan hati kita terus terjalin sampai hubungan yang abadi, jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga semakin deras terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan mudah-mudahan orang sadaya dia mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Izin para nyai, para usadat dan asatid, izin menyampaikan sambutan. Jujur tadi saya sudah negosiasi dengan panitia, jangan saya sambutan karena Al-Fatihah rasanya belum pantas berbicara di depan para kiai yang mulia. Namun izinkan kami mewakili PC Muslimat NU Kabupaten Bekasi mengucapkan selamat
hari lahir 1 abad NU bersama MWC Tambun Selatan. Ibu-ibu, NU adalah pondasi dan nafas dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Alhamdulillah ibu-ibu ada NU, insya Allah selama ada NU, insya Allah Indonesia damai dan sejahtera. Ibu-ibu hadir, ada dari jam genep, ada dari jam 6, ada yang sudah mempersiapkan bajunya dan tadi malam besok yuk mau dipakai untuk acara Harlah 1 abad NU. Kita datang hadir ke sini niatannya mudah-mudahan dapat barokahnya dari NU. Subhanallah. Mudah-mudahan barokahnya NU mengalir kepada diri kita, mengalir kepada keluarga kita, mengalir kepada putra-putri kita dan kepada keturunan-keturunan kita, insya Allah, amin. Para yai, izinkan saya memperkenalkan muslimat. Ibu-ibu sudah tahu muslimat NU? Tahu? Muslimat NU adalah salah satu banon dari NU yang melaksanakan kebijakan-kebijakan NU. NU adalah orang tua kami, jadi apapun perintah NU kami manut dawuhnya para yai. Muslimat NU bukan hanya mengurusi di bidang keagamaan, namun banyak aspek kehidupan yang dibidangi oleh muslimat NU ayak sadayana, yaitu meliputi aspek kehidupan secara komprehensif. Aya anu bidang agamana, aya anu bidang dakwahnya, ekonomi, sosial, hubungan internasional dan jejaring kemitraan. Jadi ada semuanya. Di muslimat NU banyak amal-amal soleh yang Allah sudah hantarkan, tinggal kita mau nggak menjemput amal soleh itu. Subhanallah, banyak sekali. Alhamdulillah PC Muslimat NU Kabupaten Bekasi, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, berkat izinnya Allah Ta'ala, tentunya berkat doa dari para yai, alhamdulillah ditunjuk, dipilih oleh PP Muslimat Pusat sebagai satu-satunya PC seluruh Indonesia di antara 550 PC seluruh Indonesia yang menjadi proyek percontohan Basnas Microfinance Muslimat NU. Subhanallah, tidak akan mungkin terjadi tanpa izinnya Allah Ta'ala dan doa dari para yai, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, hayu kita bergabung di Muslimat NU supaya dekat dengan ulama. Ayah pantun ibu-ibu, mudah-mudahan saya hafal. Dekat ulama, obat hati, agar hati selalu bahagia. Muslimat NU insya Allah tidak akan pernah mati karena pemersatu bangsa, insya Allah. Alhamdulillah hafal. Kalau tadi Pak Ustadz Marzuki membagi-bagi fulus, bagi-bagi uang, izinkan kami membagi-bagi atribut muslimat NU, yaitu seragam. Mau ibu seragam NU? Punten kita durasi sabar menit deui. 1 menit lagi baik. Ibu-ibu siapa yang mau seragam NU? Yes, keningannya. Seragam NU. Bapak-bapaknya boleh nggak Umi angkat tangan buat istrinya? Oh, bapak-bapak boleh yang jadi muslimin ya. Oh, iya. Jadi kami sediakan, kalau kebanyakan nanti durasi ya. Jangan banyak-banyak Umi, soalnya para kiai banyak belum pada kasih dulu. Oh baik. Nanti jawabannya sama seperti Kiai Marzuki, sama kan dikasih deh. Kami akan membagikan, tapi nanti akan dikirim ke masing-masing rumah via Gojek. Kami akan membagikan 10 seragam muslimat NU pada kesempatan kali ini. Muslimat NU seragamnya hijau mulai dari atas sampai bawah, tapi kebetulan
sepatu saya mah nggak hejo, masih hidung. Harus tambah hejo ya supaya NU. Baik ibu-ibu, siapa 10 yang berkenan menerima seragam Muslimat NU, mangga ditunjuk ke nenek. 10 orang dulu Bu. 1, 2, 3. Jangan ibu muda Bu. Ibu lagi. 1, 2, 3. Saya bagi rata. Ibu baju merah 4. Ibu kacamata 5. Saya bagi rata. Ibu 6. 7 ibu yang pakai kacamata. Lanjut. Mana lagi? 8. Nih angkat tangan semua nih. 8, 9. Cepat 10. Dah, nggak bisa berlagu juga tuh. Ayo, hitungan 10 sudah ada ke depan semua. Ya Allah, ada tetangga saya. Ya Allah, entar ya kita cek saya aja ya, Ustaz. Oh iya, ada Bu. Mohon izin ya ibu membelakangi. 10 Bu ya. 10. Ya, mohon maaf Pak Kiai di belakangnya. Silakan Umi. Mangga Bu Nenek mendampingi saya. Bu Nenek ini adalah sekretaris umum dari PC Muslimat NU Kabupaten Bekasi. Pertanyaan pertama, 33 P. Rundingan ya. Boleh nyontek nggak Bu? 4. Boleh nyontek nggak? Boleh nyontek nggak? Boleh. Ya. Pertanyaannya seperti geruduk ABC, ingatnya cerdas cermat. Pertanyaan untuk ibu-ibu yang bertiga adalah siapa ketua umum PP Muslimat NU? Ayo, katanya udah ada pertanyaannya. Siapa Bu? Khofifah Indah Parawansa. Ibu Khofifah bener nih. Ibu Khofifah Indah Parawansa. Ya, siapa lagi Ibu Parawansa Ibu? Ibu nyontek. Ibu Khofifah Indah Parawansa. Berarti tadi reguna sabaraha? Regunya tadi bertiga. Berarti ibu mangga dapat insya Allah seragam. Iya, silakan Ibu ketemu MC. Mau Ketemu MC. apa? Jadi ibu bertiga dapat seragam. Jadi satu jawaban. Nah, Ibu dulu. 3. Ya lanjut. Tenang. Atas saya jantan. Iya. Ibu sudah jawab. Pertanyaannya beda. Pertanyaan kedua adalah NU didirikan tahun bertepatan dengan berapa Hijriah? 1000 Nggak ada apa-apa ya Bu, nggak apa-apa nyontek di Google. Masih ada usaha. 1344. Ibu nyontek di Google. 1344 Hijriah, betul Pak betul? Betul. Ya selamat Ibu ya. Anda menghubungi panitia. Rombongan sayang. Oh ya, jantan 22 deh, 52. 2 pertanyaan. Pertanyaannya selanjutnya, siapakah ketua PC Muslimat yang tadi udah disebutin? PC. Depan Ibu. Ini Ibu kacang. Saya bukan. Ibu kenal saya doang. Umi Saridan. Umi Sarima. Ulang. Umi Saridan. Umi Farida Sari. Ya betul. Umi Sari. Betul. Nyontek lagi Bu dari saya. Enggak. Pertanyaan Ibu terakhir, enggak. siapakah ketua Tanfidiyah MWC NU Tambun Selatan? Ayo Ibu. Betul apa betul? Nyontek lagi Bu. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Jika kami kurang berkenan, kami akhiri dengan satu pantun. Beli indahnya mutiara dan pualan, belinya di Kapayakumbu. Saya akhiri sambutan ini dengan salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dari Ketua PC Muslimat Kabupaten Bekasi.